Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Oke, di video kali ini kita akan membahas model yang saya keluarkan untuk membuat kolam permainan ini ya. Jadi ini sistemnya sirkulasi. Jadi video ini sambungan dari video sebelumnya ya. Jadi tambahan untuk video ini, di video ini kita akan membahas model. Jadi untuk yang kemarin kita membahas sistemnya, yaitu sirkulasi, airnya memutar. Jadi seperti ini ya penampakannya jika sudah diberi ikan. Jadi ini ikan yang dari sana yang sempat kita ulas kemarin, dan saya pindah ke sini karena di sana itu bocor ya kolamnya, jadi tidak bisa untuk pembesaran karena cuma setinggi 20 cm ya airnya, kurang lebih lah itu. Jadi saya pindahkan ke sini untuk pembesaran. Sebenarnya ini mau saya buat isi lele sebenarnya, berhubung di sana kolamnya bocor, jadi saya pindahkan ke sini. Ya ini kolam ikan nilainya jumlahnya total dulu 1.500 ya, tapi ini saya bagi 3, entah berapa jumlahnya kemarin nggak saya hitung karena lupa di tengah-tengah perhitungan. Jadi kan bisa lihat di sini ya, nafsu makan dia tuh walaupun cuma rompesan, itu saya bilang rompesan. Di sisa selada, sayur selada yang saya berikan itu dimakan lahap sekali ya. Itu pertanda kolam kita itu bagus airnya. Jadi nafsu makan ikan itu terjaga ya. Nah, juga saya bisa lihat ya, makannya mereka ya lahap sekali, apalagi yang di sini. Di sisi lain juga dia ikannya sudah waktunya makan. Pagi pun seperti itu. Itu Pak RT yang selalu membantu saya dalam pembuatan kolam ini ya. Jadi batokonya ini batoko yang tipis Pak RT ya. Iya, yang tipis. Ini batokonya tipisnya berapa senti Pak RT? 7 cm. Nah 7 cm. Jadi untuk batakonya tidak perlu yang tebal seperti ini. Itu kan tebal tuh ya, yang tebal. Jadi ini yang tipis sudah kuat ya. Jadi kita level kanan dan kiri itu sudah kuat menahan air ini. Jadi tujuannya kenapa yang tipis ini, supaya bisa menekan kos pembuatan untuk kolam ini ya. Jadi modalnya ini tidak seberapa banyak lah menurut saya untuk perbandingan 4 kolam ini. Kalau target saya untuk lele itu 1.000 per kolam, jadi 4.000 ekor lele untuk 4 kolam ini. Jadi modal yang saya keluarkan kemarin totalnya itu di angka 2.500.000. Itu untuk semen saya menghabiskan 13 sak semen, berikut pembuatan batakonya itu ya. Jadi total untuk pembuatan batako dan kolamnya ini menghabiskan 13 sak semen. Untuk pengerjaan kita menghabiskan waktu 6 hari dengan dikerjakan 2 orang. Kalau di sini tukang 100.000 ya. Kalau wakil tukang itu 70.000. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Dan pasir saya menghabiskan 1 rit itu masih sisa segitu. Nah, itu 1 rit sisa segitu ya pasirnya. Jadi cukup efektif duit untuk modal 2,5 juta menghasilkan 4 kolam itu cukup bagus ya. Apalagi ngelihat kuotanya nanti bakalan 1.000 ini per kolam. Ini kan 3 meter kali 2 meter. Jadi ada 6 kubik. Ini saya isi tebar padat jadi 1.000. Kalau sebenarnya banyak yang mengatakan untuk sistem yang seperti ini sirkulasi dengan ditambah dengan aerasi itu berani tebar padat. Jadi saya isi 1.000 ekor. Ada yang berani tebar padat lagi ada, tapi saya mau tebar 1.000 aja untuk percobaan pertama nanti. Nah, kalau yang di sana itu kolam yang pertama saya 1,5 meter kali 4 meter itu saya isi dengan 800 ekor 1.000 lah. Itu kemarin bersihnya 800 ekor. Berani. Jadi ini lebih berani. Apalagi sistemnya sirkulasi seperti ini ya. Jadi mengapa kita buat sirkulasi? Tujuan saya adalah untuk mengurangi endapan yang ada di dasar kolam. Karena seperti yang kita tahu, endapan itu sangat berpengaruh penting bagi pertumbuhan ikan.
bagi kesehatan ikan, bagi nafsu makan ikan juga berpengaruh, karena endapan itu bisa berubah menjadi racun bagi si ikan itu sendiri. Jadi kita harus mengolahnya agar ikannya tidak keracunan ya. Kalau dibiarkan lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan kematian pada si ikan sendiri. Jadi kita harus mengolah endapan ikan itu. Jadi pengolahan yang saya gunakan saat ini adalah sistem aerasi, filterisasi. Jadi air yang dalam itu masuk ke pipa sana, masuk ke filter dan dinaikkan lagi ke kolam. Itu bening sekali ya, kita lihat ya. Nah, kalian bisa lihat di sini tidak ada endapan sama sekali ya. Nah, sangat bening. Karena di sana kita filter ya. Nah, itu pertandanya filter kita berhasil ya. Semoga nanti tidak bisa mengurangi lah, tidak sebanyak yang seharusnya terjadi. Karena ini kolam buatan, artinya kita harus membuat habitat mereka itu seperti yang di alamnya. Jadi kalau di alam tuh tanah, endapan itu bisa diolah dengan tanah ya, atau bakteri yang ada dalam tanah. Kalau di sini kita tidak menggunakan tanah, jadi kita menggunakan sistem ini. Untuk yang kemarin yang menanyakan modal, kalaupun tidak mau 4 kolam, 2 kolam pun bisa, itu lebih murah. Karena apa? Ini pompanya menggunakan 2 pompa. Kalau 1 pompa tidak kuat ya, jadi saya menggunakan 2 pompa, jadi bisa mengurangi kos ya. Dan satu lagi, ini semalam bocor, bukan bocor kolamnya, tapi bocor filternya. Jadi di filter ini ada batu ya, sudah saya ulas di video kemarin. Nah, ini batu. Jadi batu ini kemarin, semalam kemarin, dia ada rongga sedikit di busanya di ujung sana ya. Jadi dia endapannya di bawah itu ikut naik. Seharusnya endapan ini tidak ada. Nah, yang ini endapannya harusnya tidak ada, karena ini sudah kesaring dengan busa yang di bawah ya. Jadi akan saya tambah lagi busanya itu, saya belikan. Minta sih sebenarnya di tempat kawan. Akan saya tambahkan di sini untuk 2 busa lagi, 2 lapis busa lagi batu, 2 lapis busa lagi batu. Jadi tidak terjadi kenaikan pada endapannya. Kita lihat di sini ya. Tadi pagi sudah saya kuras. Ternyata endapannya cukup mengkhawatirkan ya. Apalagi kalau tidak difilter ya selama beberapa bulan gitu, kayak mana endapan di dalam ya. Jadi di sini kita lihat. Nah, kalian bisa lihat tadi ya, endapan yang dikeluarkan oleh filter kita. Jadi filter kita ini lumayan bagus, sederhana tapi hasilnya bagus. Jadi endapan yang di dalam sini, yang di sini nih keluar semua tadi ke sini. Nah, ini baunya luar biasa ya. Pertanda amoniak sudah mulai ada dalam kolam kita. Jadi kita perlu filter seperti ini untuk membuang tadi endapan yang tadi di bawah kolam. Nggak mungkin juga kita tiap hari mengganti air kolam kita, ini operasinya akan membengkak. Jadi salah satu cara untuk mengakali amoniak kolam dengan membuat sistem sirkulasi seperti ini. Ini cukup sederhana tapi efektif banget menurut saya. Tidak memunculkan masalah yang sangat besar. Pompa juga saya menggunakan pompa yang murah ya, 125 sudah cukup untuk membeli pompa itu 1. Jadi saya pakai 2, aerasi 2. Aerasi itu 35.000, jadi tidak sampai 300.000 sudah dapat alat peralatan ini yang buat tambahan ini ya. Jadi saya tambah aerasi lagi karena waktu malam kemarin saya lihat ada penampakan, yaitu ikannya naik semua ya. Jadi mereka kekurangan oksigen. Itu kalian bisa lihat sana nafsu makannya ya. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Dan itu tetangga saya sudah musikan ya, jadi nanti takutnya kena copyright ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar seputar hidroponik ataupun kolam yang saya gunakan saat ini. Nanti kita akan upload lagi seputar perkembangan ikan-ikan yang ada di sini ya. Jadi ini sudah usia 1 bulan dari usia buraya kecil sekali. Dulu saya beli benihnya, pokoknya kecil banget lah pokoknya. Nanti kita akan lihat berapa bulan panen dan seberapa efektifnya kolam yang kita buat secara sirkulasi ini. Apakah ada beda, apakah ada
keuntungan lagi untuk kita, karena kita jelas tambah operasional ya, utama listrik untuk memutarkan air ini. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.